Ada 4 poin di isi pembicaraan yang terindikasi Ibu Syibahar ini mengatakan yang di 4 poin ini bukti kuat berdarah-darah ya. Mobil, baju, sorban, sama jalan berdarah-darah semua. Tapi di akhir telepon dikatakan untung nggak kena badan. Gitu Pak. Zong itu Pak, zong. Ya, zong. Dramanya zong. Nihil. No. What? Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Tadi udah pada lihat berita belum? Benar kan? Lapor polisi kan lapor. Tadi malam udah kita bahas ya. Dan meskipun perkaranya, kasusnya sudah diserahkan ke ranah hukum, tapi kami selaku rabi alias rakyat biasa, netizen, boleh dong mengomentari, boleh dong. Ini negara demokrasi, siapa aja boleh bersuara ya. Jangan baper ya Har. Warga 62 juga gampang baperan, kata Samsudin ya. Gus Idris official tertawa melihat Muhar. Menurut saya ya. Oke. Bang Teguh, apa kabar Bang Teguh? Salam buat keluarga ya, sehat-sehat selalu. Salam persaudaraan, persahabatan buat semua teman-teman ya. Oke. Gini apa namanya ya? Pak polisi ya, kan udah diserahkan nih kerana hukum ke Pak polisi. Jadi gini Pak, itu kan ada rekaman yang beredar itu, rekaman telepon. Di situ terindikasi kuat perempuan yang berbicara menjelaskan kronologinya di situ adalah ibunya Syibahar. Ya, terindikasi kuat, kemungkinan besar 101% menurut saya itu Ibu Syibahar ya. Jadi itu dipanggil ya Pak, dimintai keterangan. Karena di situ gini Pak, kata uminya Syibahar, di situ katanya dijelaskan dari awal di mobil itu banyak darah ya, di mobil banyak darah gitu Pak. Kemudian yang kedua, bajunya Bahar bolongannya 2, berdarah. Kemudian yang ketiga, sorbannya Pak. Bung Lubis mengatakan, sudah pada lihat berita belum? Benar kan? Lapor polisi kan? Lapor tadi malam. Sudah kita bahas ya. Dan meskipun perkaranya kasusnya sudah diserahkan ke ranah hukum, tapi kami selaku alias rakyat biasa, netizen, boleh dong mengomentari, boleh dong, ini negara demokrasi, siapa saja boleh bersuara. Ya jangan baper ya warga 62, kan sudah diserahkan ke ranah hukum Pak polisi. Jadi sorbannya Pak ya, berdarah-darah juga Pak. Di situ kata perempuan tersebut yang terindikasi kuat ibunya Syibahar mengatakan sorban itu nggak akan dicuci untuk bukti nanti. Bertiga ya Pak. Kemudian yang keempat lagi Pak, jalan di situ karena kan katanya Bahar keluar dari mobil itu merangkak Pak. Ada rekamannya Pak, ada rekaman telepon kalau yang saya punya. Merangkak sehingga di jalan itu pun berdarah-darah Pak. Difoto oleh Kak Lun. Maksud Lun di situ mungkin Kak Fatlun ya, istri daripada Bahar. Udah 4 ya Pak, walaupun di waktu kejadian Bahar sendirian, kenapa istrinya bisa memfoto? Ya kita berhusnuzon aja, mungkin beberapa saat setelah kejadian istrinya datang ke situ kemudian memfoto ya. Udah 4 Pak, yang berdarah-darah Pak. Mobil, baju, sorban, sama jalan Pak. Kemudian di akhir rekaman telepon, si perempuan yang terindikasi kuat ibunya Syibahar ini mengatakan untung nggak kena badan, gitu Pak. Dan itu nggak mungkin darah haid ya Pak. Takutnya nanti dibilang ke Bapak itu darah haid, ke Pak polisi ya. Nggak mungkin Pak, karena Syibahar sendirian ya.
Kalau misal ada bersama istrinya atau siapa gitu kan, ya bisa jadilah darah haid ya. Jadi nggak mungkin ya Pak, ya Pak Polisi. Itu poinnya Pak, poin utamanya di situ dulu Pak. Karena kalau di TKP saya lihat tadi perkembangan berita tidak ditemukan di situ proyektil ya. Tidak ada, lagi nunggu hasil visum bekas luka yang di perut itu ya. Ntar netizen jangan dulu ya, ini untuk bapak-bapak penyidik dulu ya. Itu poin pertama tadi Pak. Ada 4 poin di isi pembicaraan yang terindikasi Ibu Sibahar ini mengatakan yang di 4 poin ini bukti kuat berdarah-darah ya. Gini Pak, itu kan ada rekaman yang beredar, itu rekaman telepon. Di situ terindikasi kuat perempuan yang berbicara, menjelaskan kronologinya. Di situ adalah ibunya Sibahar. Ya, terindikasi kuat, kemungkinan besar. Menurut saya itu ibu Sibahar ya. Jadi itu dipanggil. Ya, Pak dimintai keterangan. Karena di situ gini Pak, kata uminya Sibahar di situ katanya dijelaskan dari awal di mobil itu banyak darah. Ya, di mobil banyak darah gitu Pak. Kemudian yang kedua, bajunya Bahar bolong-bolongnya, 2 berdarah. Kemudian yang ketiga, sorbannya Pak, sorbannya yang berdarah-darah juga Pak. Di situ kata perempuan tersebut yang terindikasi kuat ibunya Sibahar mengatakan sorban itu nggak akan dicuci untuk bukti nanti. Mobil, baju, sorban, sama jalan berdarah-darah semua. Tapi di akhir telepon dikatakan untung nggak kena badan, gitu Pak. Zong itu Pak, zong. Ya, zong, dramanya zong, nihil. Gini juga Pak, gini Pak, malam kejadian tersebut Pak ya, malam kejadian tersebut saya live streaming sekitar jam 10-an malam. Saya belum tahu kabarnya Pak. Kemudian ada netizen yang berkomentar Pak di channel saya ketika saya live, mungkin baru sekitar 5-10 menitan saya live Pak. Ada yang berkomentar mengatakan Bahar kena tembak. Lagi dibahas di channel si Fulan. Disebutkan nama channelnya Pak. Ya, saya nggak mau sebut namanya, pokoknya ada di situ menyebutkan channel yang membahas penembakan si Bahar. Berarti sekitar jam 10 lebih malam itu dia bahas. Berarti sekitar kurang lebih 1 jam lebih lah setelah kejadian orang tersebut membahas Pak. Di pembahasannya itu menit keempat lewat beberapa detik, dia mengatakan dia sudah tahu kabar penembakan itu sejak asar Pak. Sejak asar katanya dia udah tahu Pak, cuma dia belum bisa memastikan, cuman dia udah dapat kabar katanya Pak. Udah dapat kabar penembakan jam 9 malam, tapi sekitar asar itu sore ya, bukan jam 9 malam ya, asar itu sore tergantung wilayahnya. Kalau masih WIB, waktu Indonesia Barat dari jam 3 ke jam 4 waktu asar masuknya kurang lebih. Nah, waktu asar katanya dia sudah dapat kabar Pak, dapat kabar katanya Pak, tapi belum bisa memastikan. Setelah malam barulah bisa memastikan, ada rekaman yang beredar. Kok dia bisa dapat kabar Pak? Pak polisi udah dapat kabar belum sebelum kejadian penembakan Pak? Saya rasa belum ya Pak. Tapi ada orang katanya habis asar dapat kabar Pak. Kejadiannya malam Pak. Sebelum malam, sore, asar dia udah dapat kabar Pak. Itu juga tolong dimintai keterangan Pak. Ada kayak gitu, ada di live streamingnya menit keempatan dia ngomong kayak gitu. Channel Kerbau Tanah ya Bung, nggak tahu Bang saya. Pokoknya ada. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya.